bersama Radio Republik Indonesia. Kita Indonesia sesungguhnya. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Disiarkan langsung dari Jalan Radio Nomor 1 Tegal Ares, Manado. Selamat siang dan salam jumpa pendengar dimanapun Anda berada. Hari ini Kamis 31 Juli 2025, senang sekali kami kembali bisa menjumpai Anda untuk program Magota Bacirita. Seperti biasa acara ini hadir di ruang dengar Anda setiap hari Kamis ya, mulai jam 1 siang sampai jelang jam 2 siang. Dan kali ini bersama kami RRI Manado. Anda juga bisa mendengarkan siaran ini melalui RRI Gorontalo Pro 4, RRI Tahuna Pro 1, dan RRI Talaut Pro 1. Ya, sekali lagi dimanapun Anda berada, selamat siang, salam jumpa. Dan saya Joyce Wantania akan memandu acara ini selama kurang lebih 1 jam ke depan, tentunya bersama dengan narasumber yang sudah hadir bersama saya di sini. Juga ada satu topik yang akan kita bahas edisi hari ini. Hari ini kami akan mengenalkan Anda, atau mungkin yang sudah kenal, kita akan mengenal lebih dalam lagi, lebih jauh lagi tentang terapi pijat dan prevalensi pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari bagi masyarakat yang mungkin ada juga di antara Anda pendengar yang sudah pernah merasakan manfaatnya atau yang belum. Kita akan jauh lebih mengenal lagi tentang terapi pijat ini bersama dengan narasumber yang langsung saja saya sapa. Selamat siang Pak James A.N. Gara. Selamat siang semua. Apa kabar siang ini Pak? Sehat-sehat Bu. Sehat ya. Kita berbicara tentang mengenal terapi pijat dan prevalensi pemanfaatannya. Mungkin sebelum kita memulai dengan dialog siang ini, bisa menyapa dulu pendengar dan pemirsa yang sedang mendengarkan ini melalui 88,6 FM, 1188 AM, kemudian mendengarkan ini live YouTube di RRI Manado, kemudian lewat aplikasi RRI Digital juga Anda bisa menjangkau siaran ini. Jadi kalau bicara tentang siaran RRI ini Pak James sudah cukup luas dan mudah dijangkau, bukan hanya melalui radio seperti ini saja atau seperti tadi di mobil mungkin ya sempat mendengarkan, tapi lewat HP juga sudah bisa. RRI sekarang ada di ujung jari. Oke, silakan menyapa dulu yang ada di Gorontalo, Tahuna dan Talaut. Ya, selamat siang semua para pemirsa RRI yang ada di manapun berada, baik di Gorontalo ataupun di Talaut dan di area Manado dan sekitarnya. Di Tahuna juga. Di Tahuna juga. Iya. Ya, selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga dalam keadaan baik-baik, dalam keadaan sehat-sehat selalu di rumah atau di manapun berada. Terima kasih. Baik, dan kalau berbicara tentang terapi pijat, ini Pak James mungkin ada yang bisa disampaikan. Ini terapi pijat yang selama ini ditekuni, sudah sejak kapan ini menekuni terapi pijat yang sekarang ini sementara dijalani? Terapi yang kami lakukan adalah terapi pijat tradisional, kemudian itu adalah merupakan turun-temurun. Saat ini sudah 3 generasi. Yang pertama dari Opa Nathaniel Gara atau Opa Korompu yang lokasi di Laut Satu Ratahan. Kemudian turun ke orang tua Bapak Alex Gara, Menteri Alex. Dan dari tahun 80-an itu. Kemudian sampai ke saya
saat ini kurang lebih sudah cukup lama, dari 80-an juga saya sudah melaksanakan terapi, karena 3 generasi ini. Sudah 3 generasi, jadi memang sudah cukup lama juga ya. Kalau berbicara tentang terapi ini, apakah sama dengan yang namanya massage begitu ya? Iya. Sama. Sama. Tergantung saat ini kan ada pijat tradisional, ada juga pijat modern. Dan pijat tradisional itu dia sentuhan ke badan, kemudian melihat dari titik saraf di mana penyakit yang ada, kemudian mulai dari ujung kaki sampai kepala. Dan juga terapi-terapi modern yang saat ini kebetulan kami menekuni itu, entah itu apa kita pakai chiropractic dan lain-lain sebagainya, khususnya di sendi tulang yang mungkin agak kayak dislokasi seperti itu, kemudian mempengaruhi gerakan tubuh yang ada, entah itu tangan ataupun kaki. Kami melakukan terapi-terapi di samping terapi tradisional, kami perpaduan dengan terapi modern, sehingga bagaimana upaya cara untuk bisa menyembuhkan pasien yang kami terapi. Baik, dan terapi ini pengobatan apa saja yang bisa disembuhkan lewat terapi ini? Ya, untuk saat ini sejak kami menekuni tahun 84, karena ini turun-temurun, terapi yang kami lakukan adalah patah tulang. Sebenarnya untuk spesialis memang patah tulang, entah tulang remuk atau tulang dalam keadaan patah yang hancur, tergeser dari posisinya kan itu. Dan juga jenis-jenis lain sudah banyak patah tulang yang sembuh dengan kami memakai suatu ramuan dari opak korompu. Ramuan tersebut berupa daun, kemudian ditumbuk di lisung kayu, dan itu dipakai semacam antibiotik agar supaya tidak ada infeksi baik di dalam, dan dia mampu untuk mengeluarkan misalnya darah-darah mati yang ada di dalam tubuh, kemudian berupa nanah dan lain-lain sebagainya. Jadi dia tarik keluar sehingga tidak akan terjadi infeksi di dalam tubuh, seperti itu. Oke, baik. Dan sebetulnya kalau saya sudah melihat secara langsung seperti apa hasilnya, karena kebetulan suami mengalami kecelakaan belum lama ini, patah tulang selangka ya, patah tulang leher, namanya tulang selangka. Itu kan bukan sembarang Pak James ya, itu bisa berujung pada kematian yang fatal ya. Tapi ternyata bisa tanpa operasi, bisa, yang penting terapinya itu pas, kemudian apalagi ya? Di dalam terapi ini, kalau seperti tadi disampaikan tulang selangka atau klavikula, biasanya seperti itu. Dia dapat mempengaruhi karena kalau dia bergeser ke area ke atas kan di lokasi leher, kemudian dia juga bisa sampai ke di area dalam jantung. Jadi sangat berbahaya. Jadi kami melakukan terapi itu dengan hati-hati. Kemudian tulang yang bergeser kami upayakan dengan teknik yang selama ini kami tekuni. Jadi dengan upaya bagaimanapun agar supaya tulang itu dapat kembali ke posisinya, walaupun tidak 100%, tetapi 80-90%. Bisa berfungsi seperti sedia kala. Seperti sedia kala. Jadi dia tidak mempengaruhi berdasarkan analisa yang ada seluruh pasien. Yang ada sampai sekarang pasien yang bilang mengeluh begini-begini seperti ini. Oke, baik. Yang pasti pendengar, pemirsa, dan Anda yang mendengarkan siaran ini, Magota Bercerita, bahwa Pak James ini bukan hanya seorang terapis pijat, tapi juga memahami seperti apa nama-nama dari otot, dari tulang, dari penyakit yang ada, itu bisa diketahui dan mungkin bisa dikombin dengan unsur medis, itu bisa
bisa sama Pak James ya, dalam Ya, artian bisa. memahami dengan benar fungsi dan juga nama-nama otot dan juga kesalahannya di mana. Beliau ini memang mengetahui, jadi bukan bukan sulap, bukan sihir begitu ya. Oke, baik, kita menyapa dulu teman-teman yang ada di Gorontalo, Tahuna dan Talaut yang sudah standby. Mungkin kita coba menyapa dulu yang ada di Gorontalo. Selamat siang Gorontalo. Halo, selamat siang. Wololo Habari, Gorontalo. Alhamdulillah, pio-pio. Pio Pioho. Dengan siapa di mana? Dengan siapa di mana lagi? Dengan siapa ini di Gorontalo? Saya Ti Anjayayan, kalau biasanya nama udara itu Ti Anjayayan. Di panggilan sayang-sayangnya Yayan ya. Iya, Iya. betul. Oke, salam jumpa Yayan. Salam buat Imran di sana dan semua-semua. Oke, baik. Oke, nanti kita akan kembali lagi dengan kesempatan untuk Yayan bertanya kepada narasumber. Tapi saya coba menghubungi dulu teman-teman yang ada di Tahuna. Pro 1 Tahuna, ada siapakah yang sudah standby di sana? Halo Kak Joyce, bisa dengar suara kami? Oh, bisa dengan sangat jelas. Ternyata Nona Herlin. Wow, Herlin Wah, Kak Joyce. Wow Herlin. Selamat siang, Tahuna. Selamat siang. Apa kabar Kak Joyce dan narasumber? Puji Tuhan kita berdua di sini Baik, baik, sehat. sehat-sehat lalu. Baik. Iya, kita kembali dengan kesempatan buat Herlin nanti ya. Kita cek dulu teman-teman yang ada di Talaut. Selamat siang Talaut. Tadi sudah sempat terlihat di layar ada Angel di sana. Selamat siang Talaut. Halo, selamat siang Kak Joyce dan Oke. narasumber. Baik, apa kabar Angel? Sehat? Sehat ya, seperti terlihat dari sini. Oke, baik. Teman-teman, kita kembali ke Gorontalo ya. Kesempatan pertama buat Yayan dulu. Halo Yayan. Kita kembali ke Gorontalo. Oke. Iya, Yayan, halo. tadi dari sedikit pemaparan yang sudah kita dengarkan bersama dengan narasumber, barangkali ada yang ingin ditanyakan sesuai dengan topik siang ini, silakan. Baik, yang pertama saya mau menyapa dulu untuk narasumber yang hadir di siang ini ya. Salam kenal Bang Ya, dari Gorontalo ya. Salam sukses juga. ya, makasih. Menarik apa yang disampaikan tadi sama pemateri ataupun narasumber ya. Bahwa beliau ini ternyata lebih ke terapis patah tulang ya Bang ya. Iya, iya. Iya, Iya, kalau patah hati bisa nggak sih Bang? bisa Kira-kira? kalau mau. Iya, Iya. ini yang jadi pertanyaan nih Bang siapa tadi namanya Bang? James. James. Bang James, iya. Apa ada nggak sih Bang perbedaan teknik antara terapis patah tulang tradisional dengan fisioterapis modern dalam hal menangani cedera tulang? Ya, memang kalau apa yang kami sampaikan tadi kan, kalau biasanya terjadi patah tulang, kalau kami terapi sebagaimana yang sudah kami terapi, dalam arti bahwa jenis patah tulang itu bermacam-macam patah tulang. Ada tulang dia hancur, ada dia tulang kayak bambu runcing, kemudian dia patah biasa, cuma patah demikian. Kalau kami melaksanakan terapi itu diperbaiki dulu tulangnya, kemudian diberikan ramuan. Fisioterapi kan juga seperti itu, banyak juga alat yang dipakai untuk seperti infrared dan lain-lain sebagainya untuk proses peredaran darah supaya lancar, sehingga rasa nyeri di mana terjadi patah tulang tersebut agak berangsur mulai membaik, kemudian tidak rasa nyeri-nyeri seperti yang baru terjadi kecelakaan seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Kakak Joyce dan juga Bang James. Masih. Itu aja dulu dari Baik, terima kasih buat Yayan. Kita kembali lagi nanti di sesi selanjutnya ya. Untuk Herlin yang ada di Tahuna. Halo Herlin. Kak Joyce dan Iya. Pak James. Iya, Tadi sempat penjelasan bahwa selain terapis ada juga ramuan tradisional ya, atau Iya. ramuan atau Iya. obat berupa ramuan
sebelum melakukan terapi. Apakah itu bisa dijual terpisah mungkin karena manfaatnya tadi sangat banyak ya, ataukah memang harus satu paket dengan terapi yang dilakukan? Itu saja pertanyaan kami. Ya, yang kami lakukan itu dia satu paket. Apabila terjadi misalnya patah tulang, kemudian harus diberikan obat. Karena itu untuk menghindari jangan sampai terjadi infeksi dan lain-lain sebagainya. Kemudian dia ada memar atau bengkak yang ada di lokasi patah tulang itu, sehingga dalam keadaan mulai membaik. Untuk apa? Diperjualbelikan Untuk tidak? diperjualbelikan tidak, karena itu memang dikonsumsi untuk sendiri. Memang ada yang menawarkan demikian, tetapi kami juga kan dalam arti saya terapi di rumah di Bori, kemudian obat itu ada di Ratahan, cuma khusus daerah dingin dan langka, karena itu kurang lebih 75 tahun sampai 100 tahun itu dipakai untuk pengobatan, membantu orang yang dalam keadaan misalnya keseleo dan lain-lain sebagainya atau patah tulang. Oh, jadi pohonnya pohon endemik begitu, Iya. tidak bisa tumbuh di sembarang tempat. Ya, di daerah panas nggak bisa, dia cuma ada di bantaran sungai, tetapi di lokasi area ini dia nggak ada, cuma ada khusus di Ratahan daerah. Dan tidak diperjualbelikan. Mungkin kalau di Sangihe sana namanya pengobatan boro ya, mirip. Betul. Oke. Urut aja Boro. Ada lagi pertanyaan yang lain, Herlin? Itu saja. Oke, baik. Kalau begitu kita beralih ke Angel di Tahuna. Talaut maksudnya. Laut. Talaut. Oke, baik ya. eh Kak Joyce dan Bapak narasumber, di sini kan di Kabupaten Kepulauan Talaut ya, yaitu berbicara soal terapi pijat. Setahu saya di sini tidak ada. Misalkan kalau seandainya saya memiliki keluhan ya, bisa nggak kami panggil Bapak di luar dari Manado untuk datang ke Talaut? Ya, kita kan praktik di Minahasa Utara di Bori. Jadi pasien agak Pasiennya sedikit, non-stop. iya, ada agak sedikit banyak. Jadi untuk mengeluarkan kasihan yang tunggu di rumah. Jadi dulu kita keluar, tapi area Manado untuk Manado dan sekitarnya, tapi belum pernah keluar daerah. Jadi sejauh ini Sejauh ini tidak ya. tidak Jadi melayani. pasien-pasien juga dari Talaut ada banyak, pasien patah tulang dan saraf kejepit, kemudian dislokasi tulang, kemudian banyak, sangat banyak juga dari Talaut khususnya, karena selama orang sejak dari tahun 80-an itu banyak juga pasien dari Talaut, dari pokoknya berbagai daerah yang ada di Sulawesi Utara ini ada, bahkan sampai Jakarta, sampai Makassar juga ada, sampai Palu. Jadi cukup luas. Oke. Baik. Angel, Oke, Kak. ada pertanyaan selanjutnya? Cukup. Oke, baik. Kalau begitu nanti kita kembali ke sesi selanjutnya untuk teman-teman di Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Ini Pak James, kita akan berbicara tentang prevalensi pemanfaatannya dari terapi pijat ini, karena kan tadi mumpung sudah ada pertanyaan dari Angel, saya jadi kepikiran. Jadi kalau selama ini dihitung kasarnya saja, dihitung yang bisa diingat, dalam sebulan itu standarnya atau biasanya berapa pasien yang bisa terdata datang berobat ke tempatnya Pak James? Kurang lebih hampir 300 itu. Dalam satu bulan. sebulan. Ya. Untuk saat ini dari bulan Januari sampai bulan Juli sudah hampir 2.000. Tadi iya 1.800 sekian, 85, 1.885. Dan kalau mungkin ini kan
teman-teman jadinya tahu bahwa ternyata di Minahasa Utara, tepatnya di Kecamatan Wori, ada sebuah tempat terapi pijat yang bisa menyembuhkan. Saya bisa bilang ini manjur ya, karena saya melihat sendiri anggota keluarga sendiri yang mengalami dan menjalani sampai sekarang juga masih tahap pemulihan. Jadi saya bisa bilang sejauh ini tidak ada keluhan. Misalkan kalau keluar malam kena angin dingin kemudian mengeluh, itu tidak ada ya. Iya, Jadi tidak ada. kalau misalkan teman-teman jadinya tahu bahwa tempatnya di Wori ternyata ada. Nah, ini apakah Pak James memungut biaya begitu? Sebenarnya untuk hal seperti ini kan biasa di dalam tempat terapi tersebut. Kalau mau lihat dari profesionalisme ya paling mau dipungut biaya. Tetapi kita juga melihat dari sisi kemanusiaan, membantu orang dengan seikhlas, sepenuh hati itu memang kadang-kadang ada juga yang langsung memberi, kemudian ada ya ikhlas lah seperti itu. Tapi paling banyak ikhlas juga untuk hal-hal seperti ini. Karena sudah sekian lama memang kadang-kadang juga bertentangan dengan ini. Tapi jangan sampai juga kan ada Tuhan kasih talenta kepada kita untuk membantu orang lain. Kemudian walaupun kami profesionalisme di dalam master pijat untuk masalah-masalah seperti ini, kami melihat dari sisi kemanusiaan juga kan membantu orang lain yang berkekurangan. Banyak juga mereka yang sudah terapi patah tulang dengan sekian bulan, kemudian ada keluhan-keluhan yang disampaikan, kami ya ikhlas tanpa menuntut balas dari apa yang sudah kami lakukan. Jadi intinya ikhlas dulu mengobati secara kemanusiaan. Kalau misalkan si pasien dan keluarga tergerak untuk memberikan ya Pak James terima begitu. Jadi tidak dipatok harga begitu Pak James ya. Ya. Untuk saat ini memang demikian. Padahal kalau memang bicara dari segi profesionalisme ya harusnya ada barang, ada uang, ada barang begitu. Karena sejak lama kan dari opak seperti itu. Kemudian papi juga orang tua kami seperti itu, dan kami melanjutkan ini. Tinggal kami memperluas bagaimana untuk terapi-terapi selanjutnya, karena selain patah tulang kami juga sudah menjurus ke saraf-saraf kejepit, kemudian stroke, asam lambung juga ya. Kemudian sampai ambeien dan lain-lain sebagainya, usus turun, varikokel dan lain-lain sebagainya juga. Sampai misalnya kurang pendengaran lama, bukan dari kecil, bukan dari sejak lahir, tapi sudah lama, misalnya sekitar 15 tahun, nah itu bisa diadakan terapi untuk pendengaran. Oke. Nanti kita akan berbincang-bincang lebih lanjut lagi. Saya nanti akan menanyakan ilmu untuk mempelajari ini. Kira-kira Pak James ambilnya dari tempat formal begitu atau Tidak. diajarkan secara turun-temurun? Ya, ini turun-temurun dari opak. Saya juga tidak belajar, tapi ketika pada saat talenta juga yang diberikan Tuhan bagi kami memperluas itu. Jadi otodidak kan dia mempelajari secara tersendiri untuk meningkatkan apa yang dia pahami tentang anatomi tubuh, permasalahan-permasalahan apa yang ada di dalam tubuh itu. Kemudian kami perluas dengan juga membaca buku-buku kedokteran dan lain-lain sebagainya, hubungan saraf satu dengan saraf yang lain. Ya, itu seperti itu. Karena orang di dalam tubuh itu fungsi pergerakan tubuh manusia itu dari peredaran darah. Kalau peredaran darah tidak lancar, berarti itu dapat mempengaruhi segala sesuatu untuk bisa jadi satu penyakit. Misalnya di dalam tubuh, banyak kan titik-titik saraf di situ, khususnya otak dan tulang belakang, itu pusat saraf, itu dia untuk manusia. Terjadinya stroke seperti itu, misalnya ada penyumbatan, kemudian ada pecah pembuluh darah, itu dipengaruhi dari pundak ke atas itu. Karena mempengaruhi titik saraf di area aliran darah ke otak, ke kepala, itu ada di pundak.
sampai tulang belakang. Jadi itu kami mengadakan relaksasi untuk bisa membantu pasien stroke dia tidak 100% tapi 80% bisa mandiri untuk melakukan tugas pekerjaan hari-hari. Seperti itu. Oke, baik. Nanti kita akan berbicara lebih lanjut lagi terkait dengan mengenal terapi pijat dan prevalensi pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari. Pendengar, pemirsa, dan teman-teman dari Gorontalo Tahuna dan Talaut, jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi, tetap bersama kami di Magota Bacirita. Pro 4, Suara Budaya Nusantara. Nantikan RRI Fest 2025 tanggal 30 Agustus 2025 di Manado Bay. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Nantikan RRI Fest 2025 tanggal 30 Agustus 2025 di Manado Bay. Pro 4, Suara Budaya Nusantara. Selamat siang untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami. Anda mendengarkan ataupun menyaksikan Magota Bacirita bersama RRI Manado. Turut disiarkan juga RRI Gorontalo Pro 4, RRI Tahuna Pro 1, RRI Talaut Pro 1. Anda bisa mendengarkan siaran ini lewat siaran terestrial kami di 88,6 FM, 1188 AM. Anda bisa mendengarkan lewat aplikasi RRI Digital yang bisa diinstal di handphone Anda ataupun lewat streaming www.rri.co.id, juga live YouTube di akun RRI Manado. Dan kembali selamat siang untuk Anda. Kita kembali lanjut dengan topik mengenal terapi pijat dan prevalensi pemanfaatannya. Tadi kita sudah cukup banyak berbicara dengan narasumber dan mudah-mudahan apa yang telah tersampaikan itu bisa menambah wawasan Anda atau mungkin bahkan ya pendengar pemirsa yang boleh mendapatkan informasi bahwa ternyata yang memilih untuk pengobatan tradisional takut untuk melihat alat-alat medis yang orang Manado bilang baku cako DP alat,
ada juga yang fobia itu kan Pak James ya, dan memilih untuk terapi tradisional. Jadi ternyata ada ya di daerah Minahasa Utara. Pemanfaatannya juga, testimoninya juga sudah bisa Anda tangkap tadi pastinya, bahwa ternyata sejauh ini rata-rata setiap bulan itu ada berapa tadi? 300 apa 200 ya? Ya kurang lebih 300. Pasien. Dan di tempat tersebut juga memang pendengar ada fasilitas juga begitu ya yang memudahkan pasien misalkan datang dari Kota Mobagu, dari Gorontalo atau dari luar daerah biar tidak bolak-balik capek di jalan, tersedia tempat untuk Anda beristirahat juga nginap bisa ya. Tapi ya tergantung keluarga juga. Kami di sini hanya ingin menggambarkan bahwa pengobatan secara medis juga ternyata tidak kalah pengobatan secara tradisional ini yang dilakukan oleh Pak James yang menjadi narasumber kita kali ini. Nah, Pak James, saya ingin bertanya kalau misalkan ada pasien yang ingin menggabungkan combine ya pengobatan medis dan pengobatan tradisional, itu sebaiknya yang mana duluan? Apakah ke dokter dulu baru ke terapi pijat atau sebaliknya atau seperti apa? Bisa juga ke dokter dulu. Mereka melihat hasil dari hasil itu dia baru mereka mengadakan terapi misalnya saraf atau dan lain-lain sebagainya baru ke tempat kami melaksanakan terapi di balai pijat. Dari dokter contoh misalnya ada pasien langsung patah tulang misalnya langsung ronsen dulu di rumah sakit, kemudian dari hasil itu mereka tidak mengambil langkah operasi karena mungkin mereka takut. Itu yang membuat para pasien yang ada bahwa takut dengan diadakan operasi kemudian memasang sesuatu benda yang ada di misalnya implan ataupun dan lain-lain sebagainya semacam pen atau lain-lain untuk menyambung tulang. Setelah itu kalau mereka tidak mau untuk diadakan operasi mereka langsung ke rumah di balai pijat. Kemudian ada juga langsung pada waktu kecelakaan langsung ke rumah. Mereka melihat di sini ya mereka melihat itu karena kepala aman cuma badan ya, kemudian kaki atau tangan dia terjadi fraktur di lokasi-lokasi tertentu langsung ke balai pijat di Wori. Seperti itu. Oke, baik. Dan kalau mungkin ada pertanyaan, kan tidak semua bagian di tubuh manusia itu bisa dipijat, Iya, Pak James ya. Apakah, mohon maaf nih, saya ingin bertanya, apakah Pak James juga memahami tempat-tempat yang tidak bisa dipijat, atau seperti apa ini? Biar masyarakat lebih tercerahkan lagi begitu ya, tidak takut-takut lagi kalau ingin melakukan terapi pijat ini. Berdasarkan pengalaman kami kurang lebih 40 tahun itu tekuni fraktur tulang atau patah tulang, kemudian penyakit-penyakit yang lain. Yang paling sensitif adalah otak, kepala. Jadi apabila ada benturan di situ biasanya saya tidak mengambil satu risiko. Apalagi benturan yang sangat keras, jadi langsung diarahkan ke dokter. Ya seperti itu. Nanti kalau dari dokter itu sudah sedikit jangka waktu 1 minggu sudah agak membaik, kemudian ada fraktur di tempat lain, misalnya di tulang femur atau paha ataupun tulang tibia fibula atau tulang kering, tulang betis, itu baru kami mengadakan penanganan untuk hal-hal seperti itu. Oke, baik. Jadi memang lebih ke cedera yang terlihat dari luar begitu, luar. ya. Itu yang paling berbahaya otak memang kepala, karena itu apalagi dia benturan juga di area jantung. Kadang-kalanya ada benturan di sini mengakibatkan fraktur di tulang, entah itu tulang rusuk muda ataupun rusuk melayang. Itu banyak kan terjadi seperti itu. Saya juga tidak akan ambil risiko ya, respon dulu ke rumah sakit karena di rumah sakit kan alatnya cukup lengkap untuk melihat dalamnya tubuh seperti apa lewat alat infrared dan lain-lain sebagainya, ataupun ada
lewat Ronsen. ronsen, ya, MRI atau itu seperti itu. Nanti hasil dari situ, kemudian mereka tidak mau mengambil risiko untuk operasi, kami mengadakan penanganan seperti itu karena memang kebetulan obat yang kami pakai, obat tradisional itu adalah obat daun yang sangat bermanfaat untuk tidak terjadi infeksi karena dia akan mengeluarkan itu secara langsung. Jadi pada saat dipakai itu di dalam keadaan basah, kemudian kurang lebih beberapa jam dia akan jadi kering. Nah, Karena itu dia mengisap semua, semua penyakit yang ada di dalam itu. baik itu racun atau Pokoknya mungkin semuanya. nanah Racun, iya, atau mungkin karena darah obat itu juga mati. saya pakai untuk pengobatan tumor dan lain-lain sebagainya, kanker juga, kanker payudara dan lain-lain sebagainya. Yang biasanya saya pakai saat ini dengan beberapa pasien yang ada untuk pengobatan tiroid atau gondok juga bisa saya pakai itu juga untuk karena di dalamnya di situ ada permasalahan cuma secara khusus di sini. Kelenjar ya. Kelenjar, kita bening juga bisa. Jadi, seperti itu karena itu di dalamnya kalau dia sudah agak membengkak sebesar itu, lendirnya itu akan berwarna hijau. Sedangkan yang cuma biasa-biasa itu lendirnya warna putih, bening, tapi dia akan keluar. Lambat laun dia akan keluar dan pengobatan itu biasanya sampai 2 minggu, pagi sore sembuh dia. Keluarnya lewat apa itu? Batuk. Dia akan mengeluarkan dia keluarkan dari mulut. Dia terasa gatal, dia buang itu sudah sama-sama itu. So taiko semua dengan lender-lender yang ada di leher, di lokasi di antara rongga karena rongga itu dia biasanya rongga itu dia lurus ke bawah, tetapi karena ada pengaruh mungkin batuk dan lain sebagainya kadang-kadang itu rongga itu tidak stabil ya, ada ke kiri ada ke kanan. Nah itu jadi tempat persinggahan ketika pada saat terjadi lendir. Seperti Iya baik. Karena sejak tadi kita diperkenalkan bahwa terapi pijat ini kan lebih spesialisasi ke tulang ya. Apakah tulang patah, tulang remuk, tulang dislokasi, terjadi pergeseran, bahkan kaki yang mungkin tadinya menghadap ke depan bisa menghadap ke belakang bisa ke karena belakang, kecelakaan. Itu bisa ya Bisa, diobati. ya. Kejadian paling luar biasa yang selama ini pernah Pak James lihat itu seperti apa? ini banyak. Kalau Yang paling luar biasa. hancur memang paling luar biasa itu hancur. Ada pasien satu dari Imandi, anak Iman di Kota Mobagu Kota ya. Mobagu. Kemudian dia mengalami fraktur di tibia, fibula atau tulang kering dan tulang betis di bawah, di atas kaki. Kemudian hancur. Itu dibawa dari rumah sakit, itu dari Kota Mobagu. Kemudian langsung dibawa ke rumah kurang lebih 10 jam karena dia Nimbulnya tatada dia rasa nyeri. Betul. Kemudian langsung ditangani di rumah. Biasanya saya seperti itu, saya live di Facebook atau dan lain yang sebagainya. Saya live untuk patah-patah seperti itu dia. Dan kemudian karena itu bisa disebut fraktur terbuka. Fraktur terbuka itu dia tulang itu keluar dari kulit. Jadi dia keluar ke atas. Jadi itu ada operasi di situ, ada jahitan kurang lebih 27 jahitan dari bawah itu sampai ke tulang kering atas. Dia ada jahitan. Jadi Tapi kasarnya kayak kita melihat ayam memang. di rumah makan lalapan ya. Iya, so hancur DP tulang itu. Jadi puji Tuhan karena memang semua kan kekuatan, semua hikmat semua berasal dari Tuhan. Jadi Betul. kami minta seperti itu untuk proses-proses, semua proses pengobatan semua itu saya mengandalkan Tuhan untuk melakukan sesuatu di dalam apapun jenisnya. Saya dalam hati, memohon dalam hati. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan kalau kita berserah. Amin. Jadi sekali lagi ini bukan dukun ya, Iya, bukan ilmu apa begitu, tapi betul-betul karena memahami ilmu medis yang dikombin Iya. dengan terapi tradisional begitu. Jadi Karena, Bu Joyce, kebetulan orang tua saya adalah perawat mantri dari kurang lebih 30 sampai 40 tahun dia bertugas di
rumah sakit. Jadi saya mengerti, memahami tentang hal-hal demikian. Jadi kita dulu kalau ada pasien langsung opname, ya pasang infus, kemudian bisa juga dalam keadaan sesak nafas kita pasang tabung gas, pakai tabung pernapasan, dan juga pasang kateter. Bisa Karena dengan keadaan belajar seperti itu, dengan terbiasa dengan orang tua, jadi apabila ada terjadi luka-luka dan lain sebagainya, saya lengkap di rumah kan untuk alat-alat semua, pengobatan luka lecet dan lain sebagainya, luka, kemudian luka memar, kemudian luka terbuka. Bahkan juga biasanya kalau fraktur itu kebanyakan tidur, misalnya stroke, kebanyakan tidur ataupun kedua kaki ini tidak bisa bergerak, dia kan pasien akan tidur terus. Dan itu biasanya sering terjadi luka itu di area sakrum dari S1 sampai 3 itu biasanya di situ sakrum, di panggul, di tengah-tengah panggul pelvis itu, di tengah-tengahnya itu sakrum, itu biasanya terjadi luka. Kadang-kadang luka dia besar sebesar bola goni yang kayak seperti itu. Biasanya karena area saraf tutupnya tidak bisa bergerak, kaki tidak bisa bergerak. Jadi cuma putar-putar, badan mau putar, orang lain yang harus mengadakan seperti itu. Harus dibantu. Biasanya harus dibantu oleh orang lain. Oke. Baik, sebelum kita ke teman-teman yang ada di Tahuna, Gorontalo, Talaut yang kelihatannya ini sudah mulai penasaran ya. Saya ingin bertanya dulu, Pak James, kalau ada pertanyaan bahwa ada orang celaka di jalan kan, kemudian di live di medsos, apakah itu di Facebook, pada umumnya di Facebook memang ada orang yang video kejadian tersebut, mereka takut untuk menolong karena kan jangan-jangan misalkan dia patah, kemudian salah angkat, lebih patah lagi, dia lebih patah lagi. Ini Pak James menanggapinya seperti apa? Apakah orang yang celaka memang bisa langsung ditolong atau lebih baik dibiarkan begitu karena jangan-jangan lebih fatal lagi? Ya, kalau terjadi seperti itu kan biasanya ada gerakan untuk langsung bawa ke rumah sakit, ya, seperti itu. Tapi biasanya saya beberapa kali terjadi demikian. Misalnya kecelakaan terjadi di depan, jadi di kendaraan, siap ada di situ ada obat-obat for kecelakaan, ada juga apabila dia terjadi fraktur patah tulang, misalnya lutut dan lain-lain sebagainya, langsung diadakan penanganan. Ya, kasih balik tulang pada PP ini baru diarahkan ke rumah sakit. Tapi kalau mau proses selanjutnya, saya ada di balai pijat ratahan. Ya, biasanya begitu. Jadi misalnya kalau kita melihat juga ada orang lain dalam keadaan patah tulang, kita jangan terlalu, kalau tidak mengetahui secara langsung tentang tulang atau fraktur keadaan patah, lebih baik kita bawa ke rumah sakit untuk penanganan medis. Seperti itu. Oke, baik. Selanjutnya kita kembali ke Gorontalo, ada Bung Yayan di sana. Iya, baik Kak Joyce dan juga Bung James ya, luar biasa pemaparannya tadi ya. Kalau yang sudah disampaikan tadi ini kurang lebih ada 100 pertanyaan yang saya catat nih Bang James ya. Ya, silakan. Oke, Bang James pasti pernah dengar kan ada yang namanya KKO yang merupakan kondisi genetik ataupun kelainan bentuk tulang, entah itu cedera ataupun infeksi tulang. Nah, apakah semua jenis KKO ini bisa ditangani dengan terapi pijat atau apakah ada batasannya? Terus yang kedua nih, Bang James, apakah terapi pijat ini dapat mengurangi ketergantungan pasien terhadap obat-obatan analgesik atau antiinflamasi? Dan yang ketiga nih, Bang James ya, apakah ada rencana nggak sih Bang James bikin cabang baru di Gorontalo? Itu aja dari Gorontalo. Jadi totalnya sudah 103 pertanyaan ya. Terima kasih apa yang sudah disampaikan tadi, bahwa untuk saya minta ulang lagi kembali Pak Maman tadi menyampaikan yang pertama dulu.
Sebentar, suaranya belum muncul. Suara dari Gorontalo. Bisa dites lagi? Halo. Oke, Iya. silakan. Untuk penyakit KGO biasanya kan banyak terjadi di anak-anak, yang pertumbuhan anak-anak seperti itu. Kami mengadakan terapi, saya juga beberapa kali mengalami pasien seperti itu, mengadakan terapi. Terapi yang kami laksanakan itu dari panggul pelvis, tulang panggul, kemudian femur, tulang paha atas, itu dia tulang femur. Dia akan ada rotator situ di sendi, dia terus dia ke bawah. Peredaran darah, pertama peredaran darah kami terapi pijat. Untuk peredaran darah itu biasanya disebut tuina kalau dalam Cina tradisional kuno, itu lewat peredaran darah. Jadi dia akan sentuhan itu dari paha atas itu di dalam, apalagi di lokasi tulang urat tendon yang di selangkang. Terus dia ke bawah sampai ke di antara sendi tulang femur dan tulang tibia fibula, tulang kering, di antara itu. Kadang-kadangnya dia ada akibat dia tarik ototnya ditarik dari selangkang, kemudian dia kaki dia agak sedikit bulat bawah. Jadi itu dia pelemasan atau relaksasi di seputaran otot yang ada di lokasi itu. Seperti itu cuma untuk kami mengadakan penanganan. Tidak ada sebenarnya lain, atau kalau mau pakai teknik pijat siropratik, biasanya itu banyak terjadi dipegang kemudian disorong sendinya, itu jarang. Itu akibat seperti itu karena urat atau otot itu dia akan bisa mau kasih bengkok tulang, bisa. Contoh tulang tengah dia kadang-kadang terjadi skoliosis, kan dia bengkok es, itu dia cuma akibat ada benturan di situ, kemudian itu tidak ditangani, dibiarkan, maka akan terjadi pembengkokan tulang yang ada. Macam kalau proses umur dia semakin hari, untuk osteoporosis yang ada dia begini, kadang-kadangnya keadaan bungkuk, itu pengaruh juga. Itu otot saraf peredaran darah tidak lancar, lambat laun dia akan mempengaruhi tulang, dia terjadi bengkok. Sama seperti yang terjadi dengan KKO. Kalau KKO ini apakah ada batasan umur begitu? Apakah itu banyak? Kalau KKO untuk banyak di anak-anak. Kalau untuk dewasa biasanya masih di bisa? dalam usia umur 60-an itu bekas-bekas benturan di lutut, kemudian dibiarkan, maka dia akan terjadi pergeseran sendi misalnya di situ tulang bawah, biasanya tulang bawah, tulang tibia fibula atau tulang kering, dia akan keluar. Kayaknya omak-omak kalau coba jalan, ada kelanya di kakinya seperti ini, itu dipengaruhi dari situ. Ada benturan kemudian dibiarkan sehingga prosesnya mungkin sudah berapa bulan, kemudian sudah menahun, maka itu akan terjadi bengkok dia. Dia akan sorong, dia akan terbuka, dia akan ambil celah di antara dua tulang ini, di sendi lutut, di bawah patelar atau tulang tempurung. Seperti itu. Oke, mungkin beralih ke pertanyaan kedua. Apa tadi, Bung Yayan? Pertanyaan kedua tadi, apakah terapi pijat ini bisa mengurangi ketergantungan pasien terhadap obat-obatan? Iya, bisa. Karena biasanya banyak ketika mereka mengalami sesuatu penyakit yang mereka rasakan, misalnya ada terjadi kan asam urat, biasanya banyak seperti itu, akan terjadi ketergantungan. Kita melihat dari sisi kalau misalnya itu asam urat, sebenarnya yang diobati itu bukan asam uratnya, tetapi ginjalnya yang diobati. Ginjal, karena apa? Kreatinin dan purin itu dia sudah tidak mampu lagi untuk menyaring, sehingga dia menyebar sampai ke sendi-sendi. Dia bisa jadi osteoartritis, ya bisa jadi seperti itu, dia sakit di setiap sendi. Bisa juga terjadi karena dia bekas misalnya olahragawan, kemudian pemain bola, ada benturan-benturan di kaki, lama-kelamaan dia jadi asam urat. Ya, bisa seperti itu. Salah makan, terasa sakit di antara sendi kaki, karena itu benturan yang tidak diperbaiki dari awal ketika pada saat terjadi masalah. Kemudian kadang-kadangnya orang suka minum anti nyeri, kebanyakan di anti nyeri itu.
Jadi ketergantungan terus di anti nyeri sehingga dia berdampak ke penyakit lain. Misalnya dia rusak ginjal rusak, cuci darah dan lain-lain sebagainya. Itu akibat ketergantungan obat. Untuk pengobatan kami untuk seperti ini, untuk obat-obat yang ada yang dipakai di itu cuma obat pendukung, tetapi ramuan kami yang kami pakai ini dalam daun yang kami pakai ini, itu daun itu sangat bisa mengobati semua penyakit sebenarnya kalau bisa ditampal kemudian diminum. Ada kami memiliki akar dari daun pohon tersebut, jadi bisa dikonsumsi semua. Itu seperti sehingga ada ketergantungan dari obat-obat itu agak berkurang. Jadi tidak ada lagi konsumsi obat misalnya. Ya, paling tinggi kan kalau anti nyeri kan saya anjurkan selalu paracetamol, ya misalnya itu obat untuk generik yang biasanya dipakai, jangan terlalu keras macam contoh allopurinol dan lain, itu semua mempengaruhi dan merusak tubuh kita, terutama merusak ginjal kita untuk semakin parah dan diadakan cuci darah seperti. Jadi intinya bisa dihentikan ketergantungan obat. Ketergantungan obat lewat ramuan tradisional yang kami pakai. Oke, yang ketiga tadi kalau tidak salah tangkap, apakah tidak ada keinginan membuka cabang begitu ya? Untuk cabang ya kami belum perluas. Untuk sebenarnya kalau mau mendidik sesuatu orang kan kalau dia juga tidak banyak kan tempat-tempat seperti itu misalnya dibuka, misalnya belajar dari satu orang, kemudian satu orang mengadakan usaha seperti itu. Tidak, kami otodidak. Jadi hal ini untuk penanganan pasien saya langsung. Jadi mungkin dari saya kan kalau cuma terapi biasa spa dan lain-lain sebagainya saya boleh arahkan dan untuk bisa dilatih. Tetapi kalau talenta ini kan ada secara khusus yang tidak dimiliki orang lain. Ya, harus memang saya sendiri. Jadi begitu. Kalau mungkinlah ini kan semua Pak Maman untuk regenerasi dari mungkin kalau semakin hari semakin tua tuh ya proses umur semakin di atas itu akan lebih semakin berkurang gitu. Tapi mempersiapkan itu melihat dari anak-anak ataupun cucu ada yang tekuni, itu yang kami saat ini akan sedang diwariskan untuk sebagai penerus. Oke, menjadi pertanyaan ini Pak James. Pohon endemik ini yang cuma ada di Ratahan sana, apakah merupakan tumbuhan langka begitu? Itu termasuk tumbuhan langka juga. Waduh, jangan-jangan dia punah lagi. Itu enggak, karena memang ada di sana kan ada di banyak di kebun-kebun di sana. Dilakukan konservasi di sana ya. Karena saya cuma pesan karena saudara di sana dia yang kelola semua, dia ambil daun, kemudian ditumbuk di lisung kayu, di kayu semua, jadi tidak ada besi, tidak ada. Tidak ada kandungan besi. Tidak ada. Itu bisa dipakai, itu banyak bisul, tumor, kanker di tubuh kita bisa pakai itu untuk pengobatan tradisional. Baik, Bung Yayan, kita harus beralih ke teman-teman di Tahuna dan Talaut ya, karena sesi paling terakhir. Mungkin setelah Herlin bertanya, kita langsung ke Angel, kemudian kita akan langsung ke closing statement. Silakan, bisa singkat saja Herlin. Tahuna, karena tadi banyaknya pasien, apakah Pak James ini punya karyawan atau ditangani sendiri? Itu saja. Ditahan dulu Pak James, nanti langsung dijawab setelah dari Talaut. Angel. Iya baik. Silakan, sesi paling terakhir. Adakah yang ingin ditanyakan? Apakah terapi pijat ini bisa untuk ibu hamil? Oke, baik. Silakan. Yang dari Tahuna dulu. Katanya apakah ada karyawan atau dilakukan sendiri? Pak James? Ya, tidak ada karyawan. Tidak ada karyawan. Sendiri. Dilakukan sendiri. Iya. Jadi ini dari Tahuna kan? Iya, yang pertanyaan dari Tahuna. Dilakukan sendiri. Iya. Jadi kalaupun mungkin ada 200 orang Herlin ya yang sedang antri, ya sudah satu persatu dilayani begitu. Karena yang melakukan penanganan langsung terapisnya, master pijatnya sendiri.
Oke. Iya, karena penanganan untuk setiap kali sesi misalnya saraf kejepit kan tidak cuma 5 menit, tidak cuma 10 menit, apalagi kalau stroke dia kurang lebih 1 jam itu untuk penanganan masalah stroke. Sama dengan pasien yang kemarin yang baru pulang kemarin dari Tahuna, seorang ibu dia jatuh kemudian panggulnya ke atas, dia terjadi patah di tulang pubis bawah dan tidak bisa jalan. Nah, tapi puji Tuhan ini sejalan pulang, balik Tahuna kemarin 1 minggu pengobatan untuk. Baik. Oke, ke Angel. Pertanyaan Angel tentang apakah terapi ini bisa dilakukan untuk kepada ibu hamil. Ibu hamil kan kalau mau jadi profesionalisme dalam pijat, kita melihat titik-titik tertentu atau sentuhan tertentu yang tidak mempengaruhi kandungan. Kan seperti itu. Kan tidak mungkin kalau cuma mau mengecek posisi adik ada di mana atau adik bayi ada di mana, itu bisa kita lihat, bisa seperti itu. Kemudian kita mengadakan relaksasi biar aliran darah semakin baik. Pada saat tidur malam nyenyak, seperti itu. Jadi kita mengadakan relaksasi di saraf-saraf tertentu yang membuat ibu hamil ini semakin nyaman dan semakin enak kemudian misalnya kan dalam keadaan hamil mempengaruhi berat badan. Misalnya ada terasa tidak nyaman di area pinggul ataupun di area lutut karena berat badan ataupun sendi, ya kami mengadakan relaksasi seperti itu, mengadakan pengobatan peredaran darah biar lancar. Jadi intinya bisa kepada ibu hamil, dan Pak James ini memahami juga kondisi ibu hamil. Dan teman-teman yang ada di Gorontalo, Tahuna dan Talaut, ini mungkin sedikit tambahan ya, biar pendengar juga pemirsa percaya bahwa ini bukan hal-hal dari dunia gimana gitu ya. Pak James ini juga adalah seorang pelayan khusus, kalau di lingkungan Gemim itu Penatua. Jadi memang aktif juga di gereja sebagai tokoh agama dan pernah juga sebagai hukum tua ya di Desa Wori sana. Jadi tokoh agama, tokoh masyarakat juga, dan sekarang ini menjadi master pijat yang cukup luar biasa, sangat berkompeten dalam hal yang sudah kita bicarakan tadi. Walaupun spesifikasinya untuk pengobatan tulang, kerusakan tulang seperti apapun bisa diobati, tapi ternyata sudah merembet juga ke ginjal, semua, saraf semua, asam urat, permasalahan di tubuh semua. Yang penting pengobatan dari luar begitu ya. Dari luar. Sayang sekali waktu kita sudah selesai ini Pak James. Saya harus segera mengakhiri untuk dialog kali ini. Terima kasih narasumber Bapak James A.N. Gara yang sudah boleh hadir di RRI Manado. Mudah-mudahan kesempatan baik selanjutnya kita boleh berjumpa lagi untuk membahas lagi topik yang berbeda tapi bisa bermanfaat untuk pendengar masyarakat dimanapun berada. Akhirnya saya Joyce Wantania mewakili segenap kru yang bertugas, mewakili juga pimpinan yang ada, mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Kita pisah untuk jumpa lagi di lain kesempatan. Selamat siang jelang sore, sampai jumpa dan salam budaya. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Pro 4, Suara Budaya Nusantara.